Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق والجدال في الحج إلى آخر آية. Yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah SWT, para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah SWT, dan para calon hujjaj yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul untuk Walimatus Safar. Ya. Saya dapati sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ad-Dainuri, bahwasannya Nabi SAW satu ketika bertemu dengan rombongan haji yang akan berangkat. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka dengan doa. Ya. Doanya itu, qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Ya. Nabi SAW mendoakan semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosa-dosamu, dan mengganti ongkosmu yang dikeluarkan dengan harta yang lebih baik. Jadi tidak salah membuat acara Walimatus Safar. Nabi pun pernah. Bahkan Nabi SAW perintah haji itu baru turun tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW tidak bisa berangkat. Nabi SAW baru berhaji di tahun ke-10 Hijriah, tepat 3 bulan sebelum wafatnya beliau. Maka kita kenal haji beliau itu haji wada, haji perpisahan. Umroh 4 kali, haji sekali. Dilarangkah lebih dari sekali berhaji? Tidak. Kenapa? Karena hadis itu ditutup dengan kalimat, jika tahun depan aku masih hidup, aku akan berhaji lagi. Maka beberapa sahabat ada yang mengerjakan haji 67 kali. Berapa? 67 kali. Tetapi yang wajib hanya 1 kali. Kewajiban haji hanya 1 kali. Ini waktunya singkat. Haji wajib berbekal, dan bekal yang terbaik adalah at-taqwa. Ya, bekal terbaik adalah takwa. Waktunya singkat. Kita tidak bicara fikih hari ini, karena para calon hujjaj ini sudah dibekali manasik. Ya. Dan haji ini bukan amaliyah atau ibadah yang baca-bacaan, tidak. Haji ini ibadah dengan perbuatan saja, fi'liyah. Makanya hadis-hadis tentang haji itu hadis-hadis fi'liyah. Contoh langsung perbuatan Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum. Ya. Ambillah dariku cara manasik untuk beribadah haji dan umrah itu.
Ya. Jadi nanti berbeda-beda. Jamaah haji Indonesia biasanya tamatu, artinya umroh dulu baru haji. Sebagian besar ibadah haji Indonesia itu tamat. Ada yang arba'in gelombang 1, ada yang gelombang 2 langsung ke Mekah. Ya. Haji yang paling berat ifrad, karena dari tempat mikot berikhram itu hanya haji saja yang dikerjakan. Nanti umrohnya selesai, seluruh rangkaian haji selesai baru dia berumroh. Tapi niatnya hanya berhaji, dan ini yang paling berat. Kenapa? Karena pakai ihram itu selama dia menunggu berhaji tanggal 9 wukuf, kemudian sampai hari tasyrik selesai. Kalau orang kita tamatu ya, tamatu ini bayar hadyu, bayar dam, kita kenalnya dam, sebutannya hadyu, sembelih kambing. Yang paling dijaga oleh para haji ini sebenarnya satu saja. Ayat tadi yang kita baca, bahwasannya saat berhaji itu yang harus diwanti-wanti, jangan berbuat fasik, jangan merofas. Rofas itu bukan hanya bercampur dengan istri, tetapi mengarah kepada situ pun dihindari. Ya, karena nanti bapak-bapak yang berhaji ini yang menjadi pembisik di sana nanti iblis yang kelas kakap ini, Pak. Kenapa? Iblis ini nggak suka kalau hamba-hamba Allah ini mengerjakan ibadah haji dengan sempurna. Wala khusuk, jangan berbuat fasik, jangan nanti nyabut-nyabutin pohon-pohonan, jahil, tendang-tendang batu selama perjalanan. Ya. Kemudian apa? Wala jidala. Biasanya jidal ini, berdebat ini sampai bertengkar itu dimasukkan Allah SWT dalam fusuk juga, dalam fasik juga. Tetapi khusus haji Allah pisahkan. Wala jidala, jangan debat. Awal perdebatan biasanya ngobrol-ngobrol, karena di sana nanti panjang itu waktunya, Pak. Ya, 8 Zulhijjah baru berangkat. Biasanya jamaah reguler itu nggak ke Mina, langsung ke Arafah. Jadi langsung ke Arafah, nanti bapak-bapak tanggal 8 itu belum wajib wukuf, belum waktunya wukuf. Kemudian menunggu sampai 9 Zulhijjah, setelah zuhur ada khutbah Arafah. Ya. Nah, menunggu waktu itu biasanya ngobrol-ngobrol. Kami pesankan jangan cerita apa-apa kecuali banyak-banyak bertalbiyah. Nanti ada aja tuh godaannya, lagi sambil ngambil makanan, ngobrol. Perang udah selesai belum ya? Yang paling kasihan itu, Pak, udah sampai Arafah pun yang diobrolin yang di Indonesia. Itu orang ngurus BBM aja nggak beres. Udahlah, kita bikin itu aja, mesin pirolisis, plastik diubah jadi BBM. Ngapain cerita-cerita Indonesia lagi, Pak? Banyak kami temukan di maktab. Saya nggak tahu kalau reguler ya. Pak Haji Budi itu waktu itu satu masa dengan kami berhaji. Saya di maktab yang plus itu makannya kan prasmanan ya. Kalau reguler prasmanan juga kotak ya. Kotak masih bisa selamat, kita duduk diantar gitu. Kalau prasmanan itu, Pak, Masya Allah, ada satu tenda itu khusus makanan semua minuman. Waktu ketemu itu ngobrol itu. Yang paling parah adalah saya saksikan sendiri, itu lagi berhaji, lewat ya, namanya ibu-ibu kan juga itu ya, ngambil makanan juga gitu, lapar gitu.
berpapasan dengan jamaah yang pria, masih goda-godain Pak, bukan istrinya sendiri Pak. Yang disebut Allah istri sendiri aja nggak boleh digodain, karena mengarah kepada tadi rofas. Ngegodain istri waktu haji nggak boleh Pak. Tinggalkan itu, pokoknya fokus dengan haji kita. Jangan sampai ngasih kode gitu, terlingan mata kah, ya. Jangan. Rofas itu bahkan para ulama itu ya kalau bisa jauh-jauh dari istri. Nanti Pak Bambang, Pak Iwan dan ibu-ibu yang berangkat, kalau melihat yang bukan mahram, tundukkan pandangan, ghadul basar, tundukkan pandangan. Kalau manasiknya udah nanti ikuti saja pembimbingnya Pak. Di sini kita nggak bicara, waktunya singkat sekali. Ini hanya hal-hal yang sering terjadi di sana. Kemudian karena pahala haji ini besar, sampai dalam riwayat Imam Muslim itu afdhalul jihad hajjul mabrur. Sebaik-baik jihad itu yang paling tinggi adalah haji yang mabrur. Maka para sahabat itu sempat bertanya sama Nabi SAW, apa sih kriteria haji mabrur itu? Nabi SAW sebut 3 hal. Pada yang 2 ini bisa disatukan. Yang pertama kata Nabi SAW, kamu sering memberi makan sama orang dan bersikap ramah sama orang yang diberi makan. Dalam riwayat yang lain, haji mabrur itu adalah kamu sering memberi makan orang lain dan sering mengucapkan salam selama di sana, selama ibadah haji itu. Asal ketemu, kan di sana nggak ada orang di luar Islam kan? Ada yang di sana orang non Muslim, nggak ada. Maka ketemu siapa saja saudara Muslim kita ucap salam, assalamualaikum, dengan wajah yang terbaik. Tapi syaratnya yang sesama laki-laki, kalau laki-laki dengan laki-laki, yang wanita dengan wanita. Jangan pula setiap yang ada orang Islam walaupun dia beda lawan jenis kita ucap salam dengan wajah yang terbaik. Assalamualaikum Bu Haja. Dijawab pula, Waalaikumsalam Pak Haji. Jangan begitu ya. Walaupun itu baik secara kemasyarakatan gitu ya, tapi dalam Islam itu tercela Pak. Pakai wajah terbaik ucap salam itu sesama laki-laki atau sesama wanita atau kepada istri kita nanti setelah proses hajinya selesai. Ini hanya selama haji Pak. Bercampur dengan istri itu selama haji saja. Simple haji itu Pak. Setelah wukuf, ya mulai zuhur sebelum tenggelam matahari, ya sebelum maghrib, biasanya ada yang maghribnya di jamak di situ atau yang mengerjakannya langsung ke Musdalifah. Mabit di Musdalifah, ada yang kumpulin kerikil, ya. Kemudian sebelum tengah malam atau lewat tengah malam kembali ke Mina untuk jumrah Aqabah, untuk segera menyelesaikan nggak pakai ihram lagi tuh, kain ihram yang bikin risih itu. Ada sebagian rombongan itu pergi ke Mina Aqabah lalu tahallul awal. Itu baru batal seluruh yang diharamkan saat ihram selain daripada rofas. Bercampur dengan istri belum boleh juga. Kemudian besoknya lempar jamarat, ula, wusta, aqabah. Tanggal 12 ula, wusta, aqabah. Tergantung mengambil nafar awal atau nafar tsani. Kalau awal sampai 12 sebelum tenggelam matahari udah kembali ke Mina, ke Mekah, lalu kerjakan tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah kemudian sa'i dan tahallul tsani. Ngerjain tawafnya udah bisa pakai pakaian biasa karena udah tahallul awal tadi. Tapi kalau ada rombongan yang dari Musdalifah itu kalau kembali ke Mina macetnya bukan main. Dia memutuskan rombongan ini untuk ngambil nafar
tsani. Dia langsung ke Mekah tawaf ifadah menyelesaikan tahallul, tapi dia bayar dam karena nggak mengerjakan jamarat melempar jumrah Aqabah. Jadi nanti banyak cara itu. Mana yang Bapak akan amalkan, ikut saja pembimbing. Tetapi di sini yang perlu diingatkan sekali tadi, rafasa wala fusuqa wala jidala. Jangan bicara porno, Pak. Di sana banyak jamaah haji itu bicara-bicara yang nyerempet-nyerempet ke arah pornografi. Kemudian jangan fusuk. Fusuk tuh yang kadang-kadang yang hal-hal sepele, berbuat fasiknya itu, ya, nyakitin orang, mukul gitu. Awalnya cuma gitu. Itu nggak boleh selama haji. Terakhir jidal, ya, menghina orang, ghibah, apalagi semua itu hindarkan supaya kita dapat haji mabrur, haji yang diterima Allah SWT. Haji mabrur ini, Pak, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, bisa memberi syafaat 400 orang ahli keluarga atau 400 keluarga. Kalau hafiz Quran berapa orang? 10 orang atau 10 keluarga. Hadis itu pakai au, 10 orang atau 10 keluarga. Tapi haji mabrur selain dapatkan surga, dia bisa beri syafaat 400 keluarga atau 400 orang. Keren kan? Cuma tadi Pak, haji mabrur yang disampaikan Rasulullah SAW banyak memberi makan dan banyak mengucap salam. Ini latihan ini sebenarnya. Haji ini training paling singkat untuk seluruh muslimin sedunia. Bagaimana Allah satukan di sana, saat ihram nggak boleh pakai minyak wangi, betul nggak? Nggak boleh pakai minyak wangi nanti di sana, sehingga tidak ketahuan mana orang kaya sama orang miskin, nggak ketahuan di sana. Kalau orang kaya pakai ihram diizinkan pakai minyak wangi, dia minyak wangi mahal, orang udah tahu, wah ini orang kaya. Kemudian apa? Harus bajunya yang tidak berjahit 2 kain saja. Kalau ibu-ibu pakai baju sebagaimana sholat, ya, tapi jangan tutup wajah, Bu. Jangan tutup wajah dan telapak tangan. Kemudian pakai manset, Bu, yang ada di tali di jari itu, supaya waktu mungkin ini tidak turun. Pakaian ibu itu lengannya tidak turun, pakai manset yang sekarang ada kan. Jadi wajah dibuka. Yang pakai cadar, ya, pakai niqab, ada juga yang nggak mau membuka, tetapi ulama memberi syarat jangan sampai menempel ke wajahnya niqabnya itu. Dikasih kayak topi, baru niqabnya itu di depan topinya itu, seperti itu. Ya, ada ulama yang memperbolehkan demikian. Tetapi kita semua membuka cadarnya, karena saat haji atau umrah itu aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu ya. Allah SWT mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu takut sama Allah SWT. Selama di sana, Bapak, Ibu semua masukkan rasa khauf kepada Allah SWT dan masukkan juga rasa roja, berharap sama Allah SWT. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, kenapa? Karena panggilan haji ini sudah lebih 5.000 tahun yang lalu, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'adzin finnas, kamu seru wahai Ibrahim. Setelah selesai membangun Ka'bah, disuruh Nabi Ibrahim itu azan, panggil orang bil hajj untuk berangkat haji. Nanti kamu akan saksikan mereka datang
berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kenapa disebut unta kurus ya? Para ulama mengatakan ada orang berjalan dari negeri yang jauh, untanya gemuk sampai di Mekah menjadi kurus, saking jauhnya. Dan Allah suka melihat hambanya nanti di Arafah, di Mina, mereka berkusut-kusut. Allah ingin menunjukkan apa yang diminta. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, wahai malaikatku, apa yang diharapkan sama orang-orang yang hadir di Arafah ini? Maka para malaikat ada yang menjawab, aku mendengar hambamu berdoa minta ampunanmu ya Allah, maka kau berikan ampunan itu. Mereka ada yang meminta berharap kepadamu agar mendapat rahmatmu ya Allah, maka aku berikan rahmatku. Jadi selama di sana banyak-banyak berdoa, dan talbiyah itu selesai hanya sampai tahlul awal saja. Selesai tahlul awal tidak bertalbiyah lagi, tidak labbaik Allahumma labbaik lagi, karena sudah selesai rangkaian haji itu. Hanya disempurnakan dengan kewajiban haji, rukunnya sudah selesai, tinggal wajib haji melempar jamarat ya. Diganti dengan kalimat-kalimat, misalnya al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dalam Quran ada 2 ayat tentang al-baqiyatus shalihat. Khairun amala, sama satu lagi khairun maradda, sebaik-baik amal dan juga sebaik-baik kesudahan. Ya. Maka perbanyak tasbihat itu. Jangan sampai sibukkan dengan cerita-cerita yang tidak ada manfaat akhirat, bahkan menyebabkan kita tergerus. Setelah kembali dari Arafah itu, tidak ada satupun hamba Allah yang berada di Arafah setelah meninggalkan Arafah dia membawa setetes dosa pun sudah nggak ada lagi. Kayaumin waladathu ummuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka semua seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya. Jadi kalau statement yang kalau kita ngisi bensin itu cocoknya untuk para haji yang selesai Arafah itu. Kita mulai dari nol ya kan? Tagline-nya itu khusus untuk para haji, Pak. Jadi Bapak kalau mau nolin dosa, angkat ke Arafah, nabung. Terus gimana yang udah nggak punya kesempatan lagi, bikin surat wasiat. Seperti yang sudah sepuh-sepuh, sekarang berapa batas maksimal usia? 70. Oh, 80. Yang Indonesia nggak bisa berangkatkan lagi 70 tahun apa 80. Buat surat wasiat kepada anak-anak kita, kalau bapak sudah wafat tolong badalkan haji bapak. Jadi kalau dijual rumah bapak, sisihkan dulu untuk badal haji. Jangan, kalau anaknya bisa membadalkan silahkan, tapi kalau tidak, di sana banyak orang yang bisa membadalkan. Tapi cari yang amanah. Walaupun waktu dikasih dananya itu ya kita udah dihitung. Tetapi kalau dilaksanakan pekerjaannya juga oleh yang amanah, dapat pahalanya semua tuh, dari tasbihnya, dari talbiyahnya semua. Yang kita harapkan itunya itu. Ya, mudah-mudahan dilancarkan. Semoga Allah SWT menghentikan peperangan di atas muka bumi. Allah beri hidayah semua pihak sehingga membuat seluruh calon hujjaj, para calon jamaah haji sedunia minal muslimin berangkat haji dalam keadaan aman, damai, nyaman, perasaannya tidak gundah, tidak ada rasa khawatir, sehingga mereka semua bisa melaksanakan rangkaian hajinya dengan baik, dengan sempurna, dan pulang kembali ke rumah, ke negeri mereka masing-masing dalam keadaan selamat, sehat, fi ta'atillah. Dan semoga Allah SWT karuniakan haji mabrur kepada seluruh muslimin yang berhaji pada tahun ini,
dan semoga Allah SWT sabarkan ahli keluarga yang ditinggalkannya. Allah jadikan anak-anak mereka semua menjadi anak-anak yang salih salihah, hafidh hafidhah, alim alimah, da'i da'iyah, yang mereka kelak juga menjadi qurrata a'yun bagi seluruh orang tua mereka yang berangkat haji, dan kita semua yang hari ini hadir untuk ikut berbahagia, bersenang hati, dan mengharapkan Allah SWT memberangkatkan kita ke tanah suci untuk umrah maupun haji, dan berharap para haji ini, calon haji saudara kita ini, mengingat kita dalam setiap doa-doanya. Sebagaimana Nabi SAW saat menghantarkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu untuk pergi berhaji, Nabi SAW pesankan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Umar, la tansana bidu'aikum. Wahai Umar, jangan engkau lupakan kami dalam setiap doa-doamu, karena doa setiap para hujaj adalah makbul di sisi Allah SWT. Semoga mereka semua yang berangkat pada tahun ini dari Masjid Al-Amin mengingat nama-nama kita untuk mendoakan, meminta ampunan kepada Allah SWT. Yang sudah berhaji bisa berangkat lagi, yang sudah umrah bisa berangkat juga haji, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah selamatkan semua para calon haji dari Masjid Al-Amin kembali ke rumah, ke Pondok Sukmajaya ini dalam keadaan sehat, afiat, fi taatillah, dan bisa berkumpul kembali bersama kita berjamaah di masjid ini. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Selanjutnya kita akan bersalaman ya kepada jamaah kita yang ibu-ibu dengan Ibu Iwan, Ibu siapa lagi yang berangkat? Yuswarni dengan Besukin. Ya, silakan yang berhaji di depan. Kemudian nanti kita semua mendatangi sambil saling bermaafan ya. Dan kita sambil bertalbiyah ya. Semoga dengan talbiyah ini kita semua dipanggil Allah. Sebelum itu kita tutup majelis ini dengan sama-sama bacakan suratul Al-Ashr, surat Al-Ashr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.